Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsummas sholatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya dijelaskan bahwa pada saat Allah sudah mulai murka kepada seorang hamba, maka Allah akan mengirimkan jalan rezeki yang haram ke hamba tersebut. Ini satu peringatan yang harus kita waspadai dari Rasulullah. Dan manakala kemurkaan Allah itu semakin memuncak, maka lewat setan, lewat jin, Allah akan semakin mempermudah apa yang dilakukan dalam mencari duniawi tersebut. Yang akhirnya ketika sudah dipermudah oleh Allah, dia hatinya, pikirannya, hidupnya hanya fokus ke duniawi. Sekali lagi saya tegaskan, kata duniawi ini jangan hanya diasumsikan dengan harta belaka. Karena banyak orang yang tidak berharta tapi fokus pikiran hatinya terkonsentrasi pada kehidupan duniawi tanpa mengarah ke ukhrawi sama sekali. Itu banyak. Jadi duniawi ini ya pokoknya segala sesuatu yang tidak diorientasikan ke arah akhirat itu duniawi. Meskipun hanya mencari kemuliaan. Ada seseorang yang nampaknya bergelut di dunia agama, jadi ustadz. Tapi targetnya, pikirannya yang ada bagaimana orang memuliakan saya. Bagaimana orang terfokus pandangannya ke saya. Meskipun saat itu bicaranya kita di kajian seperti ini misalnya. Kalau saya berharap orang-orang menjadi tertarik ke saya. Tertarik pada indahnya kajian saya. Tertarik pada menghormati saya, menyebut saya sebagai ustadz dan lain-lain. Maka itu termasuk orientasi duniawi. Dan itu akan semakin dipermudah oleh Allah manakala Allah sudah murka kepada niatnya. Jadi tidak heran belakangan ini banyak ustadz-ustadz yang pengikutnya luar biasa banyaknya. Padahal motif kalau diteliti betul, tapi keterangan ini bukan untuk meneliti loh ya. Bukan untuk menilai orang lain. Kalau betul-betul jeli orangnya, dia akan bisa terlihat bahwa dia itu lebih pada pengejaran orientasi duniawi belaka. Banyak. Sebaliknya, banyak sekali ulama-ulama, kiai-kiai yang sangat alim. Sangat ngerti ilmu agama. Tapi ternyata tidak banyak pengikutnya. Kenapa? Karena tidak ada keinginan motif ke duniawi dalam tanda kutip pemuliaan diri di mata manusia, tidak ada. Yang penting butuhnya ngaji, sing teko cah siji diubeni cah siji. Yang ikut anak 5 ikut banyak ya alhamdulillah. Nah, ini sekarang ini sangat banyak. Kalian masih bisa melihat itu. Masih bisa terlihat kiai-kiai yang alim, yang kehidupannya betul-betul bagus tapi ternyata tidak punya santri. Sangat banyak sekarang. Jadi sekali lagi kata duniawi yang diungkap di materi-materi ini jangan diasumsikan dengan harta belaka. Terus. Dan Allah akan mempermudah urusan dunianya. Tapi fenomena ini yang tahu hanya pelaku, bukan kita. Fenomena dengan kenyataan bahwa Allah mempermudah urusan duniawi tidak berbanding lurus dengan hatinya. Ini indikator kalau ini pentingnya untuk kita. Indikatornya kalau orang dipermudah urusan duniawi, dipermudah urusan kepentingan diri, tapi dalam hatinya ada kesadaran bahwa Allah itu maha memaafkan kok. Allah itu maha pemurah. Nah, ini memang hasil usaha saya.
ini memang kemampuan saya. Ketika yang ada aku, maka saat itu dia lebih dominan kepada pencarian kepuasan dirinya itu. Maka waspada. Waspada kalau kita dalam posisi seperti itu. Semoga dijaga Allah. Allahumma amin. Selanjutnya, ya Aliyu, ma safara ahadun talibal al-harama masyian. Ma safara ahadun talibal harama masyian. Dimaknani ya Aliyu, he Ali. Ma safara ora lunga sapa ahadun wong suwiji. Ora lunga sapa ahadun wong suwiji taliban hale golek al-harama ing barang haram. Masyian hale mlaku illa kana kejaba ana. Illa kana kejaba ana sapa syaiton, sapa asyaitonu setan mau, jin mau, ana qorinahu iku kang ngancani ing ahad. Orang yang dipermudah oleh Allah tadi urusan duniawi ketika sudah sangat kuat, sangat tinggi, memuncak kemurkaan Allah, maka dia berangkat kemanapun dia didampingi oleh setan. Setan dalam tanda kutip jin. Dalam banyak keterangan, dalam banyak ayat atau hadis disebut kata setan, tapi yang dimaksud adalah jin. Bukan setan sebagai sebuah karakter yang buruk, tapi setan sebagai sebuah makhluk, yaitu jin. Dan ini sangat banyak terjadi, sehingga kadang seseorang tidak sengaja dia bermain-main dengan jin, meskipun dia di luar keinginannya sendiri. Artinya lakunya direstui oleh setan, oleh jin, dibantu oleh jin. Sehingga dalam dunia ruqyah ada orang yang maksudnya bagus, melakukan sebuah amalan untuk melindungi diri, tapi ketika motifnya negatif, ternyata dia malah diikuti oleh jin, memageri rumah, melindungi rumah. Tapi ketika motifnya negatif, malah jin yang bekerja di situ banyak. Jadi saya mempunyai banyak pengalaman di antara kawan-kawan ini. Kawan-kawan saya banyak yang mempunyai amalan-amalan, gurunya sama, amalannya sama, tapi niatnya berbeda. Yang satu cepat berhasil, yang satu tidak mendapat hasil apa-apa secara kasat mata. Tapi ternyata yang cepat berhasil itu di perjalanan hidupnya dia mengalami banyak hal yang memang dia akhirnya dibantu oleh jin. Ini sama loh ya amalannya, gurunya sama, amalannya sama, tapi cara niat yang mengamalkan berbeda. Maka tidak heran sebagian pelaku thariqah ada yang diikuti jin, ada yang tidak diikuti oleh jin. Jadi jin, setan itu bisa mengikuti seseorang tanpa kita minta. Apalagi bila kita memang mempunyai motif buruk dan kita meminta, maka itu akan sangat lebih mudah lagi. Anak-anak muda yang bermain dengan dunia kanuragan yang instan, karomahan, maka mereka sangat mudah diiringi oleh makhluk-makhluk seperti itu. Anak-anak muda yang di dunia persilatan, ketika dia motifnya negatif, ketika mengamalkan, dia akan cepat diikuti. Lebih-lebih jika ada unsur keturunan, maka akan sangat lebih cepat lagi. Maka tidak heran ada yang pernah ikut karomahan. Enak sing tau melu gak cacah iki. Nek gak apa-apa. Aku hanya ingin membuktikan saja. Ketika kalian ikut karomahan, ada beberapa orang yang gak dadi-dadi. Podo bacane tapi gak iso dadi. Ada yang baru sekali coba langsung jadi, langsung bisa manjing, langsung bisa masuk. Itu karena memang potensinya berbeda.
Nah, termasuk ini kita di luar bicara karaman sekarang, kembali ke materi kita. Ketika seseorang sudah dimurkai oleh Allah, maka dia potensi diikuti jin dalam segala langkahnya itu sangat besar. Termasuk ketika dia bekerja, kalau berangkat kerjanya jalan, maka dia jin akan mendampinginya berjalan. Ini keterangan Rasulullah. Bahasa Rasulullah jangan diartikan berarti wah jin yang melaku bareng berdampingan. Jangan diartikan begitu. Hanya bahasa saja. Wala rokiban lan ora wong kang numpak kendaraan illa rodifahu angin gonceng sapa jin ing ahad. Kalau dia naik kendaraan, jin ada di dalam kendaraan itu. Apa jin butuh naik kendaraan? Ini hanya bahasa. Artinya dia selalu diikuti oleh jin dengan cara apapun. Wala jama'alan orang ngumpul nih sapa wong, sapa ahadun wong suwiji malan ing bondo haraman kang haram. Illa akalahu kejaba mangan ing mal haram mau, bondo haram mau. Sapa asyaitonu jin. Tidaklah seseorang mengumpulkan harta haram kecuali jin juga setan, dalam tanda kutip jin juga ikut memakannya. Jangan dibayangkan berarti engkau kalong, berkurang seperti berkurangnya makanan manusia. Tidak. Artinya dari sini bisa dipahami bahwa orang yang sudah seperti ini, dalam segala lini kehidupannya sudah didampingi oleh jin ini, meskipun kelihatannya dia dapat uang banyak, tapi tidak akan ada nilai keberkahan. Biasanya uangnya tidak ngumpul. Saya cukup beberapa orang cukup membantu pembuktian saya. Beberapa orang sudah saya mencoba memperhatikan beberapa orang yang terkenal sakti. Di kalangan masyarakat itu terkenal hebat, bahkan disebut kiai juga. Disebut kiai. Tapi beliaunya itu memang memakai unsur jin dalam prakteknya saja. Dalam prakteknya beliau memakai unsur jin. Begitu wafat, keluarganya, bahkan sebelum wafat pun keluarganya sudah mulai ada indikasi murat-marit. Anak-anaknya, menantunya banyak yang mati di usia muda. Sampai titeni perewangan. Kalau di dekat kalian ada dukun perewangan, coba perhatikan, teliti saja, tunggu waktunya. Biasanya mereka yang bergelut dengan dunia jin ini, biasanya kalau mendapat rezeki itu mudah. Ketutupan laptopku ngajakku. Nah dari sebelah sana ben gak ketutupan. Nah, kan ketok gantengku nek ngono. Nek ning ngisor mau sing ketok laptopku. Kalian perhatikan mereka yang bermain dengan dunia jin, mereka mendapatkan uang itu sangat mudah. Tapi pada masa tertentu nanti uang itu tidak terkumpul. Tidak ada keberkahan. Loh, iso haji barang. Oke, haji. Orang ibadah haji belum tentu ibadah itu membawa keberkahan bagi dia, belum tentu sekarang ini. Sekarang ini banyak orang melakukan ibadah, tapi ibadahnya hanya sekedar formalitas. Nggak usah jauh-jauh kita dalam sholat. Sholat kita hanya sholat lahiriah belaka, formalitas belaka. Ini kita yang sudah ngaji, yang tidak bermain dengan dunia jin. Maka biasanya ketika mereka biasa bergelut dengan dunia jin, ekonominya kocar-kacir. Kelihatannya rezeki banyak tapi tidak nyantol. Kalau tidak ekonominya, mentalnya yang diganggu. Mental diganggu ini bukan berarti orangnya gila, enggak. Menjadi malas ibadah, ini gangguan mental. Menjadi mudah marah, ini gangguan mental. Menjadi mudah emosi, mudah sedih, atau pemurung, atau sampai ke level bunuh diri. Ini mental yang diganggu. Kalau tidak mengganggu mental, mengganggu keluarganya. Keluarganya yang murat-marit.
Entah istri dia bertengkar dengan istrinya. Saya pernah turun dari satu kajian, satu pengajian di satu desa, agak saya sebutkan. Turun selesai ngaji, turun langsung dipapak. Seorang laki-laki langsung didudukkan ke rumahnya tetangga musola di mana ngaji. Langsung ngomong, kalau sampean ingin tahu ontran-ontran nganjuk iki lho wonge. Enggak saya sebutkan namanya. Semua orang mengatakan saya enggak sholat, tapi di awang uwung sana semua orang tahu saya sholat. Ngomongnya ngono kuwi. Dia memang menggunakan bangsa itu. Saya tidak baca apa-apa, saya hanya perhatikan saja, hanya saya pandang saja. Dia ngomong, saiki dia bilang nih, nah aluwamah bahasanya, aluwamah sampean, aluwamahmu nyerang kiniku. Padahal saya nggak baca apa-apa, saya nggak lakukan apa-apa, tidak punya motif apa-apa. Saya hanya memperhatikan saja. Artinya orang-orang seperti itu mentalnya sedang terganggu. Tidak lama setelah itu takdir Gusti Allah, ini bukan berarti saya yang mengatakan saya hebat, enggak. Tapi jelalah kebetulan, ini untuk menyampaikan ke kalian. Entah kebetulan atau karena memang karena kebiasaannya yang buruk, tidak lama setelah itu dia bercerai dengan istrinya. Bukan karena saya, tapi karena memang sudah lama ada pertengkaran dengan istrinya. Kalau tidak keluarga murad marid seperti itu, kadang anaknya yang terganggu. Sakit-sakitan, sampai ke level idiot, bahkan sampai ke gila banyak. Ini efek bermain dengan jin. Maka di sini Rasulullah menyebutkan secara eksplisit bahwa mereka yang dalam kehidupannya sudah bergelut dengan dunia jin, maka potensi rezekinya ikut dimakan oleh jin. Dalam tanda kutip, jangan pernah membayangkan dimakan seperti ketika kita memakan rezeki kita. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nasiyalan ora lali sapa ahadun wong suwiji. Ismallahi ing asmane Allah. Indal jima'i nalikane jima. Ketika seseorang berhubungan suami istri, saat berhubungan suami istri itu terlupa tidak menyebut nama Allah. Kalau kebetulan dari hubungan suami istri itu kemudian ditakdirkan punya anak, illa syarakahu, kejaba bersekutu sapa jin, sapa setan ing ahad, fi waladihi ing dalam anake ahad. Fi waladihi ing dalam anake ahad. Kalau seseorang dalam hubungan suami istri lupa menyebut nama Allah, kemudian ditakdirkan dari hubungan itu ditakdirkan jadi anak, maka anak itu menjadi anak blasteran, indu antara manusia dengan jin. Artinya tidak heran ketika orang tua yang tidak terbiasa menyebut nama Allah dalam hubungan suami istri, ketika punya anak, anaknya nakal-nakal. Tapi ini bukan jaminan selamanya anak itu pasti nakal terus, enggak. Masih ada kesempatan untuk dikendalikan. Nah, anak yang tercipta dari kerjasama dengan jin saat hubungan suami istri, itulah kemudian di sebagian hadis Rasulullah menyebut dengan kalimat al-mugharribun. Al-mugharrib. Di sebagian hadis Rasulullah menyebut dengan kalimat al-mugharrib. Al-mugharrib itu anak yang jadi dari hasil kerjasama suami istri tanpa menyebut nama Allah. Nah, al-mugharrib ini penafsir hadis mempunyai beberapa penafsiran. Sebagian penafsiran adalah anak yang dibantu oleh jin sehingga jin-jin itu bisa memberi informasi ke anak tersebut tentang hal-hal yang akan datang, atau tentang kejadian-kejadian yang sudah terjadi, atau tentang barang yang hilang, atau tentang alam jin. Dalam bahasa kita menjadi indigo. Paham ya? Jadi munculnya versi Rasulullah
versi Rasulullah salah satunya adalah karena ketika hubungan suami istri tidak menyebut nama Allah. Maka ini sangat penting, sangat-sangat penting bagi kalian untuk mengingat-ingat, bagi laki-laki atau perempuan. Meskipun keterangan ulama fikih, meskipun sudah tidak ada harapan untuk mempunyai anak dalam arti KB misalnya, tetap disunnahkan menyebut nama Allah. Dan selain menyebut nama Allah, disunnahkan mengingat-ingat orang yang soleh. Orang yang soleh, bukan mengingat-ingat fisiknya, bukan mengingat-ingat ketampanannya loh ya. Misalnya mengingat Habib Lutfi atau Habib Syekh. Tidak mengingat ketampanannya, tidak membayangkan ketampanannya, tapi membayangkan kesolehannya. Itu dianjurkan. Harapannya anak nanti dititipi kesolehan beliau. Harapannya itu. Ini tentang bagaimana potensi jin mendekati manusia. Ini ngarep kosong lho Mbak, sampeyan isi sing nomor 2 ben cah 3. Sing ning mburi dhewe iki suaraku gak watek krungu kok. Krungu suaraku. Ya wis. Ini penting sekali kita waspada di entah apa motif pengarang kitab ini. Pengarang kitab ini menempatkan hadis ini di awal bab untuk menjaga diri dari jin, setan dan sejenisnya.